Landak si pelindung baik hati. Di sebuah hutan, terdapat banyak hewan yang hidup dengan bahagia. Di antara banyaknya hewan di hutan, ada beberapa hewan, yaitu monyet, kelinci, tupai, rusa, dan musang. Mereka bersahabat sudah sejak lama. Setiap hari, mereka berkumpul dan bermain di tepi sungai. Mereka bercanda dan juga tertawa bersama tanpa beban apapun. Suatu hari, saat mereka berlima sedang bermain di tempat biasa mereka berkumpul, yaitu di tepi sungai, ada seekor hewan yang melihat mereka bermain dari kejauhan. Hewan tersebut melihat secara diam-diam dari belakang semak-semak. Tanpa disadari, saat hewan tersebut secara tidak sengaja menginjak ranting pohon, sehingga para hewan yang sedang bermain pun kaget dan langsung menoleh ke arah suara. Karena merasa sudah ketahuan, hewan yang tadi bersembunyi akhirnya memperlihatkan dirinya. Namun, setelah ia keluar dari semak-semak, tidak disangka, salah satu hewan yang tadi sedang bermain, yaitu monyet, langsung berteriak sangat kencang. "Ada landak di dekat semak-semak," kata monyet. Seketika, kelinci, tupai, rusa, dan musang pun kaget karena suara monyet. "Teman-teman, kita harus pergi dari sini," kata si kelinci. "Ya, benar. Kita harus pergi dari sini. Kalau tidak, kita bisa terluka karena landak itu," ajak si tupai. "Ayo kita pergi saja. Kita bermain di tempat lain," tambah si musang. "Tapi teman-teman," kata si rusa ragu. Akhirnya, monyet, kelinci, tupai, rusa, dan musang pun pergi dan mencari tempat lain untuk bermain. Di sisi lain, ada landak yang masih berada di dekat sungai. Landak tampak sedih dan melamun di tepi sungai. "Kenapa mereka menghindar dariku? Mengapa mereka tidak mau bermain denganku? Apakah karena duriku ini sehingga mereka takut denganku?" batin si landak. Tanpa diduga, ternyata di belakang landak ada rusa. Rusa tidak ikut bermain dengan hewan lain karena merasa kasihan dengan landak yang tadi ditinggal pergi oleh teman-temannya. Sehingga rusa memutuskan untuk kembali ke sungai dan menemani si landak. Hei landak, kamu kenapa? Kenapa kamu terlihat begitu sedih?" tanya si rusa. "Aku sedih, rusa. Aku ingin bermain dengan kalian, tapi sepertinya teman-temanmu tidak menyukaiku," jawab si landak. "Maafkan teman-temanku, landak. Mereka hanya kaget saja karena tadi kamu muncul tiba-tiba dari belakang semak-semak," jelas si rusa. "Iya, rusa, tidak apa-apa." Keesokan harinya, landak sedang berjalan-jalan di hutan sambil mencari makanan. Di tengah perjalanan, landak bertemu dengan kelinci dan tupai yang sedang dalam perjalanan ke sungai untuk bermain dengan teman-temannya. Landak berusaha untuk menyapa kelinci dan tupai, tapi tidak dihiraukan oleh kelinci dan tupai. Mereka hanya melihat landak sekilas dan kembali berjalan lagi. Setelah beberapa saat, kelinci dan tupai pun sampai di tepi sungai. Terlihat monyet, rusa, dan musang sudah di sana sedari tadi. "Kenapa kalian berdua lama sekali? Kita sudah menunggu cukup lama di sini," kata musang. "Hehehe, maafkan kita," ucap kelinci sambil terkekeh. "Tadi di perjalanan menuju ke sini, kita berpapasan dengan si landak," jelas si tupai. "Iya,
Dia menyapa kita berdua, tapi kita diam saja, tambah si kelinci. Kenapa kalian diam saja? Kasihan si landak, kata rusa. Biarkan saja dia. Ayo, kita bermain saja, ajak monyet. Mereka pun akhirnya bermain dan tidak memikirkan landak. Tidak terasa, matahari sudah di atas kepala mereka, yang menandakan hari sudah siang, saatnya untuk makan siang. Mereka berlima pun mencari buah-buahan untuk makan. Di dalam hutan, secara tidak sengaja, kelinci, monyet, tupai, rusa, dan musang bertemu dengan landak yang juga sedang mencari makanan untuk makan siang. Hei, kenapa kamu di sini? Tanya tupai dengan nada yang tinggi. Aku sedang mencari makanan, kata si landak pelan. Jangan dekat-dekat dengan kita, nanti kita bisa terluka karena durimu itu, kata si monyet. Iya betul, kata monyet. Pergi saja kamu dari sini, kata kelinci. Jangan begitu teman-teman, kata rusa mencoba untuk melerai. Sudah, kamu jangan membela dia, rusa, sambil menunjuk ke arah si landak. Ayolah, kita lanjut mencari makan, ajak si monyet. Setelah itu, monyet, kelinci, rusa, tupai, dan musang mencari makan lagi. Saat perjalanan pulang, kelima hewan yang tadi mencari makan, yaitu monyet, kelinci, rusa, tupai, dan musang, tiba-tiba dihadang oleh seekor harimau yang cukup besar. Harimau itu hendak memakan mereka karena kelaparan. Wah, pas sekali aku bertemu dengan kalian. Kebetulan, aku sangat lapar sekarang. Hehehehe. Mana dulu yang harus aku makan ya? Ucap harimau sambil melirik ke arah para hewan satu persatu. Jangan makan aku. Dagingku tidak enak. Makan saja mereka, dagingnya enak dan empuk, kata si monyet sambil menunjuk ke arah teman-temannya. Kenapa kamu jahat sekali, monyet? Kata rusa. Jangan banyak bicara. Tunggu saja giliran kalian. Akan kumakan kalian semua, ancam si harimau. Namun, sebelum harimau memakan mereka, tiba-tiba ada suara keras yang mengalihkan harimau. Suara keras tersebut ternyata berasal dari landak yang berteriak dari arah belakang monyet, kelinci, rusa, tupai, dan musang. Berhenti! Jangan sakiti teman-temanku, kata si landak dengan keras. Si landak langsung berlari ke arah harimau dan menantangnya tanpa rasa takut. Jangan sok jadi pahlawan kamu, atau kamu kumakan, kata harimau. Makan aku kalau kamu berani, tantang si landak. Tanpa ragu, harimau langsung melompat ke arah landak dan menerkam si landak. Tepat sebelum mulut harimau mengenai badan landak, tiba-tiba tubuh landak berubah menjadi besar dan tubuhnya dipenuhi dengan duri yang tajam. Harimau yang tadi melompat ke arah landak tidak bisa menghindar dari duri landak tersebut. Harimau terkena duri si landak dan terluka. Harimau itu pun langsung berlari menjauh dari landak dan tidak jadi memakan landak. Setelah harimau pergi, landak bertanya kepada 5 hewan yang berada di belakangnya tanpa menoleh ke arah mereka. Apakah kalian baik-baik saja? Begitu kata landak. Tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, landak pun pergi dengan menundukkan kepala. Landak merasa sedih karena memperlihatkan dirinya yang menakutkan di depan monyet, kelinci, rusa, tupai, dan musang.
Saat landak mulai berjalan pergi, ada yang memanggilnya. "Landak," kata kelinci mencoba memanggil landak. Landak pun menoleh ke arah kelinci. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya kelinci. "Ya, aku baik-baik saja," jawab landak pelan. "Wah, landak, terima kasih banyak. Kamu sudah menyelamatkan hidupku. Hampir saja aku dimakan harimau," kata monyet sambil menangis terharu. "Terima kasih, landak. Kamu sudah menyelamatkan kita dari serangan harimau," kata tupai. "Terima kasih, landak," kata rusa dan musang bersamaan. "Sama-sama, senang bisa membantu kalian," jawab si landak. "Maafkan kami karena tidak menyukaimu dan selalu menghindar darimu," kata musang. "Maaf landak, kami hanya takut terluka karena duri yang ada di tubuhmu," jelas si monyet. "Landak tidak akan melukai kita, teman-teman. Malahan, durinya sangat berguna seperti tadi. Iya kan, landak?" kata rusa sambil melihat ke arah landak dan tersenyum. "Iya, betul," kata landak. "Kalau begitu, kita akan sangat berterima kasih lagi jika kamu mau berteman dengan kita dan mau bermain bersama setiap hari," kata kelinci. "Wah, apakah benar? Kalian mau berteman denganku?" tanya si landak. "Tentu saja kita mau," jawab si musang. "Kita merasa sangat bersalah karena kita sempat menjauhimu. Jadi sekarang jadilah teman kita," tambah si monyet. "Aku mau. Aku sangat senang bisa berteman dengan kalian," jawab landak dengan semangat. "Kita juga senang, tapi hari sudah mulai gelap, waktunya kita pulang," ajak si tupai. "Iya benar, tidak terasa hari sudah mulai gelap," kata musang. "Ayo kita pulang, besok kita bermain lagi. Aku tidak sabar akan bermain dengan landak," kata monyet dengan semangat. "Ayo," kata mereka semua bersamaan. Setelah itu, mereka berenam akhirnya pulang bersama-sama dan berjanji akan bermain lagi besok di tepi sungai seperti biasa. Tamat.